Ini kenapa kok freezing ya? Sebentar, tunggu sebentar. Hmm, sebentar ya, ini sepertinya lagi loading. Kok nggak bisa dilanjutin? Freezing gitu. Iya, ini masih loading. Upload in progress. Di layarnya sekarang apa ya ininya, PPT-nya? Sedang terbuka apa? Liquidity ratios, bukan? Judul liquidity ratios. Oh, kategoris. Beda-beda ya? Sebentar. Ini nggak tahu kok tiba-tiba freeze. Oke, lanjut ya. Jadi categories of financial. Nah, di situ kan bisa dilihat ada short term dan long term. Tapi pada intinya, solvency itu merupakan kemampuan perusahaan dalam mengcover hutangnya. Kalau short term ya berarti hutang jangka pendek. Jadi kemampuan current asset, ya current asset ya, mengcover current liability. Kalau long term, kemampuan fixed asset mengcover hutang jangka panjangnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke financial leverage. Sekarang financial leverage kan ya, di layar. Iya, ini karena di layar saya nggak bisa gerak. Oke, kita lanjut untuk financial leverage. Jadi sama ya, di sini udah ada um, rumus-rumusnya. Kalau ini mutlak menghafal ya, selama nggak open book atau open rumus, mutlak untuk menghafal. Financial leverage itu sama seperti long term ini solvency. Di sini total aset dikurangi dengan total ini ya untuk total debt ratio. Jadi kalau misalnya dia total ya kita menggunakan total seperti itu.
Kalau tadi untuk liquidity ratio semakin besar maka dia semakin bagus menggunakan times ya. Semakin besar maka dia semakin bagus, berarti CA bisa mengcover CL dengan bagus kalau misalnya dia semakin besar. Kalau untuk ini financial leverage juga seperti itu. Kemudian di sini ada computing coverage ratios times interest earn. Jadi seberapa besar keuntungan kita atau laba kita tuh bisa mengcover bunga dari hutang. Seperti itu. Kalau misalnya time interest earn-nya ini rendah, otomatis jelek dong. Untuk mengcover bunga aja dia susah begitu. Jadi semakin besar dia semakin bagus. Untuk Oke, sekarang masih ini ya? Masih pada blank. Sebentar ya, ini saya upload lagi, masih proses dari tadi ini. Belum jalan. Nanti bisa dilihat di rekamannya kalau misalnya kurang jelas karena ketika saya menjelaskan dari financial leverage itu saya ini sambil melihat PPT saya ya. Ini saya upload belum ini. Halo. Oke, lanjut aja ya. Terus jadi tadi ingat ada 5 kategori. Sekarang sampai dengan asset management ratios atau turnover. Ini juga makin besar nilainya makin bagus. Jadi turnover itu perputaran. Misalkan seperti inventory turnover ya, itu kan rumusnya cost of goods sold. Jadi apa ya istilahnya HPP. Nah, harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, semakin tinggi, maka berarti persediaan ini perputarannya semakin cepat. Berarti penjualannya dia bagus. Seperti itu kan. Jadi semakin persediaan tuh banyak yang keluar dan banyak yang masuk seperti itu. Sehingga makin besar, makin bagus. Itu untuk asset management ratios. Ini nggak perlu saya jelaskan satu-satu ya. Karena tinggal masuk rumus. Jadi cuman perlu tahu sebenarnya rasio ini tuh fungsinya apa sih, menghitung apa, dan dia nilainya seperti apa, dalam artian semakin besar semakin bagus nggak, seperti itu. Jadi memahami esensi dari rasio ini apa, agar nantinya bisa menganalisis. Oh, shockwave crash.